Selamat pagi, kita akan memasuki mata kuliah bagian pertama, pengantar ekonomi mikro. Di dalam kata pengantar ekonomi mikro, ada dasar yang disebut ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Sebagai individu, dalam ekonomi, manusia dikenal dengan istilah Homo economicus. Apa yang dimaksud dengan Homo economicus? Karena perlu digarisbawahi, setiap manusia mempunyai unsur alamiah, yaitu ketidakpuasan. Ambil contoh, ketika manusia diberikan sepeda, pada suatu saat lagi nanti akan menginginkan sesuatu yang lebih, misalnya inginkan motor. Ketika manusia sudah mendapatkan sepeda motor, maka manusia ingin mempunyai mobil. Ketika sudah mempunyai mobil, manusia ingin mempunyai mobil yang tingkatannya lebih mewah. Sesudah mendapatkan itu, ingin punya misalnya kapal pesiar, pesawat jet, dan sebagainya. Dengan kata lain, manusia secara ilmiah selalu dihadapkan rasa ketidakpuasan, sementara sumber-sumber daya yang ada itu terbatas menjadi sebuah pilihan. Nah, secara umum juga subjek dalam ekonomi dapat dibagi beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi dengan makroekonomi. Selain itu, subjek ekonomi juga dibagi menjadi positif dalam kurung deskriptif, yaitu berhadapan dengan normatif, mainstream, heterodoks, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang lain selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik kesehatan, pendidikan keluarga, dan lainnya. Nah, subjek ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama yang dikenal dengan ekonomi mikro, yang kedua dikenal dengan ekonomi makro. Apa yang dimaksud ilmu ekonomi mikro? Merupakan cabang yang mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan sebagainya. Sementara ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari keseluruhan perekonomian, baik suatu negara, daerah, seperti misalnya inflasi, pengangguran, kemiskinan, neraca, dan pertumbuhan ekonomi. Subjek ilmu ekonomi banyak aspek. Setiap aspek dapat dikenali sebagai elemen ilmu ekonomi karena berbagai aspek disatukan atau beberapa ide prinsip dasar. Kemudian 10 ide ini dikenal dengan sebuah prinsip dasar yang dikemukakan oleh Gregory McQueen tahun 1998. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Gregory. Yang pertama, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana orang-orang berinteraksi, dan bagaimana suatu perekonomian secara keseluruhan bekerja. Di dalam bagaimana kita membuat keputusan, kita harus melakukan yang namanya prinsip pertama, trade off. Ada istilah tidak ada makan siang yang gratis. Artinya, untuk memperoleh sesuatu, kita harus mengorbankan hal lain yang sesungguhnya berharga bagi kita. Jika kita memiliki banyak tujuan,
Sebagian tujuan kita harus rela kita korbankan untuk memperoleh tujuan tertentu yang kita inginkan. Pembuatan keputusan mengharuskan merelakan suatu tujuan untuk memperoleh tujuan yang kita inginkan. Kemudian ada prinsip kedua, yaitu biaya adalah yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Artinya, pembuatan keputusan mengharuskan kita untuk selalu membandingkan manfaat dan biaya dari setiap melakukan pilihan. Nah, prinsip yang ketiga, ada juga orang rasional berpikir secara bertahap. Artinya banyak keputusan dalam hidup memerlukan penyesuaian kecil secara bertahap dalam proses pelaksanaannya. Dalam banyak situasi kita akan membuat keputusan terbaik jika kita mau berpikir secara bertahap. Prinsip yang keempat adalah kita bereaksi terhadap insentif. Ketika kita mendapatkan sebuah insentif, kita selalu akan dihadapkan oleh keputusan berdasarkan perbandingan atas segenap biaya dan manfaatnya. Maka perilaku kita pun akan berubah setiap perhitungan biaya dan manfaat tersebut. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya adalah bagaimana orang-orang berinteraksi. Dalam prinsip yang kelima, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Dengan perdagangan, setiap orang akan memperoleh berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang jauh lebih murah. Prinsip yang selanjutnya adalah pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Artinya, pasar mampu menjadi ajang pergolakan aneka keputusan dan kepentingan sehingga dapat mengorganisasi segenap kegiatan ekonomi demi menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi pihak yang terlibat. Selanjutnya ada prinsip yang ketujuh, yaitu pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Pemerintah sesekali dapat mengintervensi pasar guna memperbesar ukuran kue ekonomi atau mengubah pembagian kue tersebut. Ini kita kenal dengan istilah misalnya pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET, atau juga kita kenal dengan pemerintah melakukan bazar terhadap misalnya kebutuhan barang pokok seperti beras dan sebagainya. Selanjutnya juga ada bagaimana suatu perekonomian secara keseluruhan bekerja. Ini ada di dalam prinsip ke-8. Standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan standar hidup, para pembuat kebijakan harus memusatkan perhatian pada upaya-upaya peningkatan produktivitas, antara lain dengan pembina pendidikan, keterampilan prakerja, mengadakan berbagai sarana dan prasarana peralatan guna menghasilkan barang dan jasa secara lebih baik serta mencari akses teknologi. Sehingga dengan naiknya kemampuan soft skill atau hard skill dari sumber daya manusia, maka akan menaikkan standar hidup di suatu negara. Ada juga prinsip yang ke-9, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ini yang dikenal dengan kasus penyebab inflasi dan berlangsung lama. Kita sudah tahu bagaimana keadaan yang seperti inflasi yang hyperinflasi misalnya diambil contoh di negara Zimbabwe. Bagaimana mereka bisa membeli satu buah telur dengan berapa juta dolar. Nah, nanti kalian bisa sambil mencari hyperinflasi yang ada di Zimbabwe tersebut. Yang prinsip ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Seringkali upaya meredam lonjakan inflasi mengakibatkan kenaikan sementara tingkat pengangguran. Dilema atau trade-off antara inflasi dan pengangguran ini disebut sebagai kurva Philip yang kita akan pelajari nantinya di modul-modul yang ada di pengantar ekonomi mikro. Pada kesimpulannya dari penjelasan di atas, kita memiliki gambaran umum tentang ilmu ekonomi. Dalam bab-bab berikutnya nanti kita akan mengembangkan analisis kita lebih jauh lagi. Buku yang kita akan pelajari ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pengantar ekonomi mikro dan pengantar ekonomi makro. Perlu digarisbawahi bahwa bagian pengantar ekonomi mikro
adalah terdiri dari perilaku konsumen, teori permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas dan teori biaya, serta teori produksi dan bentuk-bentuk pasar. Nah, di sini nanti akan lebih jauh banyak teori dan perhitungan dalam melihat gambaran ekonomi mikro kita. Sedangkan di bagian kedua ada bagian pengantar ekonomi makro yang terdiri dari pandangan ekonomi klasik dan kines tentang penentuan kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, pengantar ISLM itu ada kurva, inflasi, pengangguran, uang dan peranannya dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional. Untuk lebih jauhnya kita akan mulai memasukin bab selanjutnya yang nantinya sesuai yang kita sepakati bahwa dibagi bagi macam kelompok untuk dibaca untuk memahami materi yang sudah diberikan. Demikian pengantar atau pendahuluan dari bab 1 pengantar ekonomi mikro.